Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, itu yang kita inginkan ya. Alhamdulillah. Yang pertama kita sehat. Sehat. Yang kedua kita cukup makan. Cukup makan. Cukup tidur. Cukup tidur. Cukup ibadah. Cukup ibadah. Ya, kalau kurang istri satu ya tambah lagi ya. Iya, yang dulu kita sebutkan nambah masalah. Iya. Mastana sulasa waruba. 2, 3 atau 4 gitu ya. Jadi 4 boleh ya. Kalau memang cenderungnya selingkuh ya jangan sampai selingkuh ya. Nikah saja begitu ya. Baik Ustaz. Kalau kita tadi awali ya bahwasannya nikah bisa sampai 4 begitu ya. Semua itu tergantung daripada harta. Ya. Kalau harta punya nikah 4 pun bisa. Tapi kalau harta tidak punya itu biasanya harus berpikir. Karena apa? Setelah menikah biasanya harus merawat, ya, menyediakan susu dan sebagainya. Nah, itu yang membutuhkan harta. Ya, ini dan pada hari ini kita akan berbincang masalah kekayaan. Fulus. Duit. Duit. Iya. Penting ini. Kayaknya penting ini ya. Saya juga doyan kok sama duit ya. Tapi bukan dengan cara yang tidak benar. Gitu ya. Kalau dengan cara yang benar, ya memang kebanyakan orang itu bersepakat Ustaz, bahwa harta kekayaan itu sangat penting untuk menopang kehidupan sehari-hari. Ya memang kita itu perlu dengan harta, perlu dengan kekayaan. Tanpa memiliki harta yang cukup, ya kalau kita pikir bahwa orang tidak bisa membiayai kehidupannya. Nah itu, ya hidupnya tidak terbiayai. Ya sehari saja tidak ada beras, maka orang itu bingung, cari hutangan, gitu ya. Oleh karena itu mampu membeli maka tidak akan kelaparan. Tidak mampu membeli maka banyak utangnya, karena makan itu tidak bisa ditunda. Makan tidak bisa ditunda. Sehari setidaknya bisa makan satu atau 2 kali, begitu. 3 kali cukup lah, begitu ya. Rata-rata ya itu 2 atau 3 kali. Terus kemudian apalagi di zaman modern ini dikatakan bahwasannya bahwa makan itu 4 sehat 5 sempurna. Harus dengan gizi yang cukup. Ya. Tanpa gizi yang cukup, mungkin karena miskin begitu ya, maka orang akan berpenyakit kekurangan gizi buruk, perutnya besar, buncit, ya, dan akhirnya tidak bisa berpikir dengan baik, bodoh, ya, akhirnya menjadi orang yang orang yang kurang bisa berpikir secara logis begitu ya. Nah, Ustadz, yang saya tanyakan pada kesempatan kali ini, kedudukan harta di dalam Islam itu seperti apa? Ya kalau bahasa orang-orang intelek, kaya apa? Ya tentunya kita harus mensitir ayat itu lebih akurat ya. Kalau hanya pendapat pemikiran manusia itu kan terbatas ya. Iya. Dan tema yang jenengan angkat ini, ya ini kecenderungannya orang terhadap harta itu kan nggak mungkin orang nggak senang, pasti senang. Iya. Di surat Ali Imran, ya itu ayatnya ayat 14. Ali Imran ayat 14. Insya Allah itu ayatnya Ali Imran kalau nggak salah 16 kalau nggak salah ya. Iya. Di situ Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mataul hayatid dunya wa indahu husnul ma'ab.
Dihiasi bagi manusia itu menyenangi perempuan-perempuan. Yang tadi jenengan sudah buka di awal-awal itu ya. Kalau membahas mengenai wanita tadi kan, jadi orang itu ya laki-laki itu pasti menyenangi perempuan. Itu sudah kalau normal. Kalau nggak normal LGBT ya enggak. Yang pernah kita kupas itu ya. Iya, itu kan yang terbatas. Kalau pada umumnya kan. Pada umumnya. Ya. Wal banin, menyenangi anak-anak. Ya. Lalu wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah. Dan harta benda ya. Yang paling pokok biasanya minadzhab wal fiddah, dari emas dan perak. Itu orang pasti senang itu. Logam mulia lah itu ya. Wal khailil musawmati. Kalau di zaman dulu itu kuda yang pilihan. Oh, kalau sekarang kendaraan. Iya, mungkin ya Lamborghini mungkin begitu. Ya, mungkin begitu ya. Land Cruiser gitu ya, atau Alphard. Ya. Walaupun sementara kita mungkin masih Al-Fatihah, belum Alphardnya kan begitu. Iya. Kemudian wal an'am, ternak, binatang ternak. Wal khars, pertanian, sawah ladang. Jadi ini fitrah. Jadi begitu lahir seseorang itu, siapapun orangnya dan lahir dimanapun, itu 6 aksesoris ini pasti senang. Senang. Jadi itu sudah fitrah. Jadi kalau orang itu menyukai harta itu fitrah juga ya. Iya. Lalu diteruskan di ayat berikutnya oleh Allah. Qul a'unabbiukum bi khairin min dalikum. Katakan Muhammad, maukah aku beritakan kepada kalian dari 6 aksesoris tadi yang memang itu fitrahnya manusia adalah memang pasti gandrung untuk menyenanginya. Iya. Nah, mana yang terbaik di antara itu? Yaitu lilladzina taqaw. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Bukan berarti lalu kita menafikan 6 aksesoris itu, Pak Hari. Iya. Tapi kemudian diberitakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita mana yang lebih baik di antara aksesoris itu. Nah, digarisbawahi, katakan hai Muhammad, aku beritakan kepada kamu bahwa yang paling terbaik di antara yang sudah disebutkan tadi itu adalah lilladzina taqaw. Adalah untuk orang-orang yang takwa. Oh, jadi kalau kita punya harta, kalau kita punya istri, kalau kita punya anak, kalau kita punya kendaraan, punya emas, permata, terus kemudian kita punya pertanian. Ya, begitu ya. Iya. Tapi kalau tidak dilandasi takwa, nah itu yang akan jadi bencana. Akan menjadi bencana. Iya. Tetapi Ustaz, kalau kita ngobrol pada umumnya ya, itu masyarakat menghargai orang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah. Katakan di satu tempat, ya, tahu-tahu ada orang dengan harta tertentu, begitu, hartanya banyak, begitu ya. Di zaman seperti sekarang ini, gitu ya, di zaman katakan demokrasi seperti sekarang ini, bisa digunakan untuk memenuhi keinginan meraih kekuasaan setinggi-tingginya. Memang ada orang yang mengatakan bahwa uang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Iya toh, apalagi di kota, Ustaz. Apalagi di kota kencing aja bayar di toilet, begitu ya. Nah, kalau kita mungkin untuk orang yang berharta, kemudian ketika dia menggunakan hartanya untuk menjabat sebagai katakan bupati, gubernur, wali kota, anggota parlemen dan
presiden sampai dengan sebaliknya dan seterusnya begitu ya. Tanpa uang di zaman sekarang ini nonsens. Kalau tanpa uang dia biasanya ada orang lain yang numpangi pakai uang. Kalau sudah orang yang numpangi pakai uang, pada dasarnya yang berkuasa bukan yang terpilih tapi yang itu. Iya, yang punya duit. Kalau sudah begini Ustaz, dan itu fenomena yang terjadi sekarang. Gitu realita itu betul, Masya Allah. Padahal uang itu itu bukan sebagai kunci sukses mungkin bagi seseorang. Tapi bagaimana? Apakah uang ini di zaman sekarang itu sudah menjadi sebuah agama, Ustaz? Ada orang mengatakan agama uang begitu, Ustaz. Jadi begini, Mas Hari dan pemirsa, bahwa pembahasan kita ini memang unik dan ini harus harus kita memang bisa mampu untuk memberikan pencerahan bahwa memang yang namanya harta ini memang kita kan nggak bisa nolak. Dan pada umumnya sampai tadi jenengan sudah menyinggung atau membahas mengenai kekuasaan. Jadi yang namanya 3T, ya harta, tahta, wanita. Ini memang sejak dari zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ini memang nggak bisa. Lalu kemudian ini diremehkan, dinafikan nggak bisa. Kalau sudah harta, tahta, wanita, ini kalau misalnya tadi tidak disertai dengan ketakwaan, ini akan bisa menjadi bumerang. Bisa menjadi orang itu jatuh karena hartanya, karena jabatannya, karena wanita, karena tidak disarit dengan tadi takwa. Kul a'unabbiukum bi khairim min dzalikum. Katakan Nabi Muhammad kepada umatmu, aku akan beritakan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada wanita, daripada harta emas perak, daripada kendaraan yang mewah lah, kalau dulu kuda pilihan, daripada binatang ternak binatang ternak atau sawah ladang ini, terus termasuk anak-anak. Katakan mana di antara aksesoris itu yang lebih baik adalah yang lilladzina taqaw. Jadi kita nggak dilarang untuk punya harta banyak, nggak dilarang kita punya jabatan, nggak. Bahkan itu ada contoh dari Nabi siapa itu? Nabi Sulaiman, Mas Hari. Dia berdoa sama Allah. Qala rabbi ghfirli wahabli mulkal la yanbaghi li ahadin min ba'di. Surat Shad ayatnya 35. Berdoalah Nabi Sulaiman, ya Allah ampuni aku. Para nabi-nabi itu kalau minta sesuatu, Mas Hari, itu didahului dengan istighfar. Yang kita harus bisa contoh. Jadi kalau kita minta sesuatu pada Allah, jangan langsung minta. Jadi ini Nabi Sulaiman, Rabbi ghfirli, ampuni aku ya Allah. Wahabli mulkal la yanbaghi li ahadin min ba'di, berikan aku ya Allah kekuasaan. Jadi raja. Berarti kekuasaan boleh. Wahabli mulka, berikan aku. Wahabli, berikan aku ya Allah mulkan, kekuasaan. Kerajaan. Jadi enggak harus nolak. Kita dapat harta monggo, dapat jabatan monggo, dapat wanita. Kalau terbatas satu, kalau misalnya mau nambah, ya memang harus beresiko. Sampai 4 gitu ya. Beresiko juga. Dan itu tergantung kemampuan orangnya masing-masing. Bukan cuma finansial. Bukan finansial. Makanya 3 ini kan mesti, Pak. Mas Hari, bisa menaikkan derajat orang itu 3 faktor ini, dan bisa menjatuhkan orang itu. Betul. Dan realita kan, banyak orang-orang yang punya kekuasaan jatuh gara-gara kekuasaannya. Tapi juga nggak sedikit orang yang punya kekuasaan tapi malah derajatnya diangkat lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Sulaiman, dia tidak cukup
jadi raja, tapi juga jadi nabi. Tapi karena dia bersyukur, karena dia takwa, ya itu yang harus kita jadikan referensi. Kan begitu, Mas Hari. Nah terus Ustaz, kalau memang harta perlu, ya, kekayaan ini perlu, begitu ya. Bagaimana kedudukan orang miskin, Ustaz? Kedudukan orang miskin sebenarnya, kalau kita mensitir di ayat di situ kan Allah menyebutkan di surat Al-Hujurat itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang takwa. Jadi orang miskin ini yang dilihat ketakwaannya. Orang kaya juga dilihat ketakwaannya. Jadi Allah tidak melihat karena orang itu kaya, enggak. Oh, karena orang itu punya kekuasaan, mungkin RI 1 ya. Iya. Atau yang paling bawah RI 15, Pak RT, Bu RT. Itu yang punya kekuasaan. Kalau kita pun punya kekuasaan atas diri kita sendiri. Atas diri kita sendiri. Iya. Itu RI 1000. RI 1000. Iya. Yang kekuasaan atas diri sendiri aja. Gitu. Jadi ketika Mas Hari menyebutkan, lalu bagaimana dengan kedudukan orang miskin? Iya. Gitu. Justru dikuatkan oleh Nabi, innallaha la yanduru ila ajsamikum wa suwarikum walakinna wa yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat fisikmu. Ya, tidak melihat hartamu, paras mukamu, hartamu. Ya, inna wala yanduru ila ajsamikum wa amalikum. Ada kalimat yang lain, Allah tidak melihat hartamu. Tapi Allah melihat hatimu dan amalmu. Jadi di sini kedudukan orang kaya dan miskin di hadapan Allah itu termasuk relatif. Oh, relatif. Iya. Iya, kalau orang melihat kan orang kaya itu mulia ya. Iya. Dia bisa. Oh, bisa segala-galanya ya. Iya. Di sholat bisa dia. Terus kalau dia zakat bisa. Orang miskin nggak bisa. Ya. Terus kemudian kalau puasa bisa juga dia. Ya. Terus kemudian zikir bisa juga. Baca Al-Quran bisa juga. Kalau berzakat, infak, sedekah, orang miskin nggak bisa. Sementara orang kaya bisa. Gitu ya. Jadi ada kelebihan tersendiri pada orang kaya. Orang kaya itu kalau bertakwa memang itu kan berarti the giving, yang memberi. Oh iya. Iya, itu kata Rasulullah, orang yang memberi itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang menerima. Jadi benar ada sesuatu yang nilainya lebih. Kalau sama-sama takwa, orang kaya dengan orang miskin tentu punya nilai lebih orang kaya. Kenapa? Dia yang tangan di atas. Kan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, jadi itu jawaban yang memang itu masuk akal juga ya. Nah, jadi kalau kita milih duwe berasa lumbung, ya turune ngorok, duwe berasa batok turune ngorok. Kalau orang normal pilih yang duwe berasa batok, duwe berasa lumbung, turune ngorok tinimbang duwe berasa batok turune ngorok. Nah ini Ustadz, kalau saya pernah mendengar Ustadz berceramah ya, salah satu Ustadz berceramah, dikatakan bahwasannya Abdurrahman bin Auf itu kan orang yang kaya begitu ya. Adalah orang yang kaya di zaman Rasulullah SAW. Luar biasa itu. Luar biasa kayanya. Sampai seandainya saya menarik satu batu ya, mengambil satu batu, di bawahnya bisa ada emasnya. Bisa ada hartanya. Nah, orang-orang seperti ini pernah dikatakan oleh Aisyah bahwasannya Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dengan cara merangkak. Ini seperti apa? Bagaimana pengejawantahan dari gambaran Aisyah ini? Ya paling gampang ya, masalahnya kan orang kaya ini kan mesti tanggung jawabnya kan lebih lebih besar ya. Jadi kalau misalnya nanti di sidang pengadilan Mas Hari, kalau orang miskin kan kayaknya kan masalahnya nggak banyak untuk ngecek hartanya ini loh. Orang kaya ini kan juga
selama ini hartamu yang kamu tumpuk-tumpuk itu kamu pakai apa? Berasal untuk dari apa? Berasal dari mana? Iya. Kamu alokasikan untuk apa? Beda dengan orang yang nggak punya kekayaan apa-apa, ya tentunya nanti kalau di sidang kan nggak terlalu banyak masalah. Jadi sampai merangkak itu artinya apa? Dia mengalami kesulitan karena proses daripada pengadilannya, penghitungannya seperti itu, Mas Ari. Iya. Tapi semua orang kan pengen kaya, Ustaz. Nanti kalau kaya semua merangkak semua ya. Ya tentunya mesti ya levelnya itu kan gini. Ya, yang penting disertai tadi loh Mas Ari. Jadi kalau memang orang itu hartanya banyak juga up to you lah, monggo ayolah kita terus welcome lah. Tapi yang penting dia mampu untuk mengelolanya dengan baik. Iya. Saya yakin Abdurrahman bin Auf itu kan juga pengelolanya juga cukup bagus. Itu pun masih harus merangkak kan seperti itu. Masalahnya karena memang katakan kalau secara normal itu kan kasarannya itu kalau orang miskin itu kan mau di sidang apanya wong dia nggak punya harta apa-apa. Tanggung jawabnya kan nggak sesulit orang yang hartanya banyak kan begitu Mas. Orang yang hartanya banyak itu dia juga harus lihat dari mana kanan kirinya dia gitu. Punya punya tanggung jawab banyak begitu terhadap orang-orang yang miskin gitu ya. Oke, baik Ustaz. Untuk hari ini kita cukupkan sampai sekian. Mungkin kita akan bicara masalah itu untuk sesi yang kedua. Iya. Mungkin judulnya apa kita nanti akan carikan judul. Bisa harta dan tanggung jawab atau sebagainya betul. Tapi yang jelas bahwa Islam itu menyuruh kepada umatnya untuk memiliki harta. Itu dengan dalil Rasulullah itu yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Baik Ustaz, gitu. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.